Kapten Timnas U17 Indonesia, Putu Panji, optimistis bisa mengalahkan Zambia. Duel perdana Garuda Asia di Piala Dunia U17 2025 akan dilaksanakan di lapangan 7 Aspire Zone, Selasa pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Ini akan membuka langkah Timnas setelah mereka menjalani persiapan yang panjang. Tentu, bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi sudah menjadi catatan positif tersendiri untuk pasukan Nova Arianto. Namun, mereka masih berambisi untuk bisa lolos dari fase grup, meski ini tidak akan mudah. Tempaan keras Nova membuat pemain memiliki mental petarung dan ini akan dimanfaatkan dengan baik. Putu Panji menjelaskan bahwa persiapan yang mereka jalani sudah maksimal. Pemusatan latihan termasuk 3 uji coba penting bulan Oktober lalu jadi modal positif. Saat ini semua pemain dalam motivasi tinggi dan siap memberikan hasil terbaik. Pemain asal Bali United ini melanjutkan, kemenangan saat melawan Zambia jadi target terdekat. 3 poin akan memupuk rasa kepercayaan diri semua pemain untuk bisa melangkah jauh di turnamen ini. Dia menilai bahwa mereka sudah cukup siap dan akan datang dengan semangat tinggi. Apalagi, laga perdana biasanya lebih berat karena ada tekanan sekaligus sarana untuk adaptasi untuk pemain. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto mengakui postur pemain binaannya tak seunggul peserta lain di Piala Dunia U17 2025. Namun, ia ingin mental pemenang bergelora dari penggawa Garuda. Mental dan psikologi jadi aspek yang diperhatikan oleh pelatih 45 tahun itu. Nova sadar pemain Timnas U17 masih begitu muda sehingga butuh perhatian khusus menyangkut hal ini. Salah satunya tentang media sosial. Indonesia akan mengawali perjuangan di Piala Dunia U17 kontra Zambia pada babak penyisian grup H di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Fadli Alfredo dan kawan-kawan bakal menghadapi Brasil pada Jumat pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, kemudian Honduras pada Senin pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menekankan pentingnya kesiapan mental para pemain untuk di Piala Dunia U17 2025 Qatar pada 3-27 November 2025. Timnas Indonesia U17 berada di grup H Piala Dunia U17 2025 bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Nova menyebut bahwa mental menjadi aspek penting yang harus dibenahi sebelum Timnas Indonesia U17 menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, meski kualitas individu para pemain Timnas Indonesia U17 tidak kalah, faktor kepercayaan diri dapat menentukan hasil di lapangan. Arsitek tim berusia 45 tahun itu menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia U17 sudah mendapat pengalaman penting selama uji coba internasional. Nova menyebut latih tanding dengan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama, yang ketiganya merupakan Timnas U17, menjadi pembelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U17. Nova mengungkapkan bahwa fisik bukanlah alasan untuk menyerah. Dia meminta para pemain Timnas Indonesia U17 tetap memiliki kepercayaan diri dan keberanian bersaing di Piala Dunia U17 2025. Tapi saya bilang ke pemain, ya bagaimana kita mempunyai mental yang kuat agar kita bisa bersaing. Kalau kita tidak mempunyai mental yang kuat, ya pastinya akan sulit kita bisa bersaing dengan nanti Zambia U17, Brasil U17, dan Honduras U17, tutur Nova. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dikabarkan masih tetap terbuka apabila diminta PSSI untuk kembali mengasuh skuad Garuda. Meskipun demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu menyimpan trauma tersendiri. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, dari hasil pembicaraannya bersama Jeong Sekso, mantan penerjemah Sintayong selama menjadi arsitek Timnas Indonesia. Dari perbincangan itu, JJ menjelaskan apabila Sintayong sebetulnya masih terbuka jika diminta untuk kembali menahkodai Timnas Indonesia. Namun ada sebuah keraguan yang menghantui pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong mengalami trauma akibat pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh federasi. Padahal ketika itu dia baru saja membawa Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Akan tetapi karena merasakan cinta dan kasih sayang dari fans dan pendukung Timnas Indonesia, ex-pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu tetap membuka diri untuk kembali menangani skuad Garuda. Meskipun demikian, keputusan untuk memboyong kembali STY ke Timnas Indonesia memang berada di tangan ex-ko PSSI. Mereka yang memegang kewenangan untuk mengambil kebijakan terkait tim nasional.
Dari pengamatan Bung Ropan, PSSI tampaknya lebih memilih untuk menunjuk pelatih baru. Mereka ingin memastikan juru taktik anyar ini bisa bertugas secara jangka panjang untuk menangani skuad Merah Putih. PSSI ingin sesuatu yang benar-benar baru untuk menangani timnas Indonesia, karena ini prosesnya jangka panjang. Mereka tidak ingin terulang kembali seperti kasus Patrick Kluivert. Ucap Bung Ropan. Sintayong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Denny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya Football Primer, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ollie Romani dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dix dan Ollie Romani resmi menjadi WNI. Karena itu apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Berharap Pascal Struijk mengambil sumpah WNI bulan ini peluangnya kecil. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret. Gelaran Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November menjadi ajang ideal bagi para talenta muda untuk unjuk kemampuan dan mengambil langkah besar berikutnya dalam karir mereka, termasuk dari kawasan Asia. Gelombang baru bintang-bintang muda Asia kini bersiap menarik perhatian dunia. Turnamen ini bukan sekadar arena pembuktian bagi generasi pesepak bola masa depan, tetapi juga panggung bagi para pemain muda Asia untuk memperlihatkan potensi luar biasa dan kualitas teknis yang mengesankan. FIFA pun menyoroti sejumlah nama yang berpotensi menjadi kisah besar berikutnya dari Asia, meneruskan warisan generasi emas yang dulu pernah menginspirasi dunia sepak bola. Salah satunya adalah penyerang timnas U17 Indonesia, Fadly Alberto. Performa impresif Fadly Alberto bersama timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 lalu menjadi salah satu penilaian penting bahwa dia akan bersinar di masa depan. Pemain muda Bayangkara FC itu tampil sebagai sosok penting dalam dua kemenangan bersejarah Garuda Muda atas Korea Selatan dan Yaman, hasil yang memastikan langkah Indonesia ke Piala Dunia U17 2025, tulis FIFA. Seperti diketahui, timnas U17 Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Grup H Piala Dunia U17 2025 pada Selasa. Pada laga tersebut mereka akan menghadapi Zambia di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, kick-off pukul 22.45 WIB. Selain melawan Zambia, tim Garuda Muda juga akan menghadapi Brazil dan Honduras. Nama Sintayong kembali menggema di ruang publik sepak bola Indonesia. Meski Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menegaskan tak ada rencana untuk memanggil kembali pelatih asal Korea Selatan itu, desakan agar cinta lama bersemi kembali antara Shin dan timnas Indonesia tetap menguat dari kalangan internal federasi. Setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan PSSI menyusul kegagalan membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026, kursi pelatih tim nasional kini lowong. Dalam situasi genting ini, satu nama paling sering disebut yakni Sintayong, sosok yang sebelumnya menukangi Indonesia sejak 2020 dan sukses membawa perubahan besar dalam disiplin serta pola bermain skuad Merah Putih. Rumor makin kencang ketika beredar kabar bahwa 10 anggota Komite Eksekutif Exco PSSI disebut-sebut telah sepakat untuk membawa kembali Sintayong. Namun hingga kini belum ada satupun keputusan resmi dari Komite Eksekutif PSSI soal siapa pelatih baru timnas Indonesia. Semua masih dalam tahap pembahasan internal. Hingga saat ini, Exco belum menentukan siapa pelatih timnas Indonesia. Tentunya butuh waktu dan akan diumumkan secara resmi oleh PSSI, ujar Exco PSSI. Bek andalan timnas Indonesia, Maes Hilgers, baru-baru ini menyampaikan pernyataan publik menyusul diagnosis cedera serius yang menimpanya. Pemain bertahan yang merumput di Belanda bersama FC Twente tersebut dipastikan menderita cedera anterior cruciate ligament atau ACL pada lututnya. Kabar buruk mengenai kondisi sang pemain dikonfirmasi secara resmi oleh pihak klubnya pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2025. Hilgers yang kini berusia 24 tahun mengalami insiden cedera parah saat menjalani sesi latihan tim utama Twente di pekan sebelumnya. Insiden tersebut menjadi pukulan telak mengingat posisinya yang sangat vital bagi lini pertahanan tim. Meskipun demikian, manajemen FC Twente belum merilis durasi pasti mengenai berapa lama Maes Hilgers harus absen dari kompetisi resmi. Diperkirakan pemain keturunan Manado itu diperkirakan akan menepi dari lapangan hijau selama kurang lebih 9 bulan penuh. Durasi absen selama 9 bulan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait masa depannya di FC Twente. Situasi ini jelas menjadi pukulan berat tambahan bagi sang pemain yang memiliki potensi besar di lini belakang Garuda Indonesia. Cedera ini terjadi pada saat Hilgers sudah tidak dimasukkan dalam skuad resmi klub untuk pertandingan-pertandingan terakhir.